senangnya ketemu lagi di Sindang ya. Ketemu apa? Bahasa gaulnya apa? Ketumbar. Oh, ketumbar. Iya, ketumbar Laguna di Sindang di YouTube Kitaro. Iya. Namanya Desa Hertian. Iya. Mungkin buat teman-teman semuanya yang masih muda-muda ya, mungkin masih kurang kenal Sande Kitaro. Iya. Kitaro tuh di tahun 90-an ya heboh banget ya kan. Kitaro maksudnya kita kan? Kita. Oh, kita. Aku pakai hak nih, aku Dewi Sertian dan adikku Aku Alin Sahertian. Tapi nama sebenarnya Lauren loh sebenarnya. Iya. Lauren Sahertian. Aslinya sebenarnya Lauren. Lauren. Terus sempat dipanggil Olin. Sempet. Itu waktu SD, SMP ya. Iya, Olin, ON. Oh gitu. Iya, banyak. Oh. Loren. Udah deh segala Terus macam akhirnya namanya. banyakan yang lebih banyakan yang manggil Kesininya Alin. Lin. Oh iya gitu Au, jadilah. Lin. Jadi akhirnya Alin Sahertian. Ya. Jadi kita berdua nih kakak dan adik. Akika yang Tubang, yang tua Bangka, yang paling besar. Ya, terus ada nomor 2. Ada nomor 2 perempuan juga namanya Marji. Dan yang nomor 3 Aku pakai hal lagi. Dan yang terakhir adalah laki-laki tapi sudah almarhum ya. Mungkin masih ada yang ingat juga namanya James Sahertian. Ya, jadi kita doakan empat, aja ya. Empat bersaudara. Ya kita doain deh James ya, mudah-mudahan bahagia selalu di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kita mau ngobrol di sini soal menceritakan pengalaman pribadi pada waktu merintis karir. Coba Alin ceritain. Alin kan ya dikenalnya kan tahun 90-an itu heboh banget. Alin dikenal sebagai paranormal. Iya. Iya kan? Ya, tapi sebenarnya waktu tahun 80-an aku udah mulai itu loh, Mama Debbie ya, aku manggilnya kan. Mama D, dia panggil Akika Mama D. Jadi waktu tahun 80-an aku tuh udah mulai kebetulan dengan Sanggarika TV. Aku jadi dubber film, layar lebar gitu ya. Terus abis dubber aku ceritain dong pengalaman waktu ngedaber. Aduh, macam-macam pengalamannya gitu. Tapi Karena yang paling seru ngikutin suara siapa atau jadi apa? Iya, waktu itu sih pernah juga iklannya masuk iklan, jadi suruh menjadi suara dari salah satu produk odol gigi. Masih ingat nggak? Masih ingat. Gimana jadi ngomongnya? Seperti ini ngomongnya. Aku juga harus begini. Aku dipakai ya. Sekarang aku untuk menyikat gigi gitu. Oh, jadi suara odolnya ceritanya. Odolnya ceritanya. Gitu ya. Jadi dubber, film layar lebar gitu ya. Terus Berarti waktu itu masih berteman sama yang Maria Untu ya? Maria Untu mungkin kalau teman-teman semuanya ada yang ingat itu bioskop itu pintu studio 1 sudah dibuka. Itu suaranya yang pertama dan terkenal banget suaranya Maria Untu. Emang dia heboh banget, bagus banget suaranya. Heboh banget ya. Dia dari dalam diri gitu, keren. Masih ada nggak ya Maria Untu? Masih ada ya? Masih. Salam loh. Salam Untu, kangen. salam kangen. Ketemu lagi. Sehat terus, tetap semangat. Terus abis itu aku tuh juga itu loh, Made, Sandiwara Radio. Sandiwara Radio di memerankan Suster Gina waktu itu. Jadi Suster Gina gimana deh? Jadi Suster Gina, ya bapak tuh harus diperiksa seperti itu suaranya. Oke. Tapi kan nggak bisa kalau begitu saja Pak, gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini banget gitu kan. Mesti bisa ganti-ganti ya? Harus bisa. Yang gitu. paling challenging, yang paling menantang waktu itu jadi suara apa selain odol? Odol juga unik sih. Unik. Terus itu sih sebenarnya belum seperti Maria Untu. Belum. Jadi aku tuh benar-benar lagi yang penjajakan gitu ya, dubber disuruh isi ini, suruh isi itu gitu ya, iklan.
Ini ngomongnya aku deh. Eke Yey. Kita kan biasanya Eke Yey. Eke. Ya. Undang-undang paling tua ya harus diikuti ya. Soalnya yang paling tua itu lebih banyak pengalamannya. Iya ada ya gitu. Nah terus ada cerita lagi kenapa aku kurus, kenapa dia ini apa namanya seksi, karena waktu kecil ya namanya aku paling tua kan ya, kalau adik-adik kayaknya makanannya kurang, aku suka kasih makananku. Iya, jadi sangat bijaksana gitu kan. Tapi keterusan bagus ya, gitu jadi sehat. Aku maksudnya sehat, itu montok. Terus. Nah terus habis itu kan sandiwara radio, daber, terus juga main di film layar lebar. Oh sempet main? Sempet. Duluan Desa main film layar lebar daripada Eke. Iya. Soalnya kalau Eke kan waktu itu model ya mulainya, kalau Desa daber, main film. Nyanyi juga. Gitu. Waktu itu nyanyi di awalnya sih ini ya, ikut Bina Pranajaya, Bina Vokalia, terus itu juga sama James, sama almarhum James. Terus habis itu Eka ini deh jadi penyonyo. Jadi penyanyi sempat ya? Bahasa gaulnya apa sih penyanyi? Penyanyi. Oh penyanyi. Jadi Eka jadi penyanyi juga. Coba duet ya, duet. Okay. Yang lagunya Meriam Bellina ya, yang mulanya biasa saja. Alin yang itunya. Nanti lanjutannya Eka. Ya, okay. Coba. Mulainya biasa saja, akhirnya bunting juga. Gitu ya. Tuh makanya ikutin deh yang paling tua gitu, jadi bagus gitu kan. Nah terus habis itu Eka itu deh film layar lebar, penyanyi. Film layar lebar yang pertama masih inget nggak film apa? Kalau nggak salah waktu itu anak-anak gas. Anak-anak gas? Anak-anak gas tuh produksinya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Oh, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ya, sama siapa aja? Sama Meriam Bellina, gitu ya, sama Mer, sama Paramita, sama James juga almarhum, terus ada pemain lainnya gitu. Kalau nggak salah waktu itu dipegangnya oleh sutradara handal yang udah almarhum juga, Win Umbo. Jadi pada waktu itu nyanyi juga, main film juga, kerja kantor juga. Kerja kantor juga. Itu di tahun 83 sampai itu banyak sekali kegiatan. Daber, sandiwara radio, film layar lebar, penyanyi juga, kerja kantor juga. Aku jadi reception malah waktu itu banyak sekali deh. Tapi Alin yang menarik ya, mungkin teman-teman yang nonton kita ini juga mungkin penasaran, pengen tahu. Kan Alin kan waktu itu kan sempet heboh di paranormal ya. Itu awalnya gimana sih Lin? Nanti aku cerita versi aku ya sebagai kakak. Cuma pengen tahu dulu awal mulanya tuh Alin tahu kalau Alin ternyata ada sixth sense itu gimana? Iya, itu Made. Jadi tahun 8 memang sih dari kecil katanya gitu, tapi kan namanya kecil kan nggak bisa tahu ya. Kita nggak bisa sebut diri kita paranormal atau orang bisa atau apapun namanya. Tapi udah pernah mengalami hal-hal semacam itu sih udah dari kecil. Jadi pas Eka tuh terjun ke dunia entertain, jadi dari situ sampai sekian sampai tahun 90 itu bener-bener Eka mesti umpetin, tapi melakukan kegiatan lain. Eka umpetin dulu. Tapi walaupun orang-orang di sekitar tuh udah tahu, jadi suka ada yang bertanya. Contohnya, gitu. Misalnya kalau Alin tuh bisa tahu sesuatu gitu. Misalnya gini. Gimana apa? Nah itu kan waktu SMA ya. Itu waktu SMA. Jadi ada teman-teman tuh yang misalnya nilainya tuh kecil, gitu ya. Nilainya di bawah standar untuk hasil ulangan atau ulangan ya, masih ulangan waktu itu namanya. Kalau sekarang namanya tes. Jadi nilainya kecil terus dia tuh bertanya gitu, Lin tolong dong, ini udah tolong dong gitu ya. Jadi message-nya tuh udah benar-benar orang sekitarku berpikir bahwa aku bisa menolong. Oh, gitu ya. Namanya masih remaja ya, masih kelinci gitu kan. Luncang. Nah, terus
mereka bilang gitu, Lin tolong dong supaya aku jangan dimarahin gini gitu ya kalau dapat nilai kecil gitu. Terus udah nih keesokan harinya aku bilang oke gitu, keesokan harinya Lin aku nggak dimarahin loh, malah dinasehatin gitu. Tuh kan bagus kan gitu. Nah itu tuh macam-macam seperti itu, atau juga penglihatanku dalam di rumah ada yang lewat apa gitu ya, itu juga itu sering apa itu sering gitu. Tapi aku juga sering ajak ngomong. Oh bisa ngobrol? Bisa. Misalnya yang ada di atas pohon terus diajak ngobrol gitu. Seperti itu deh. Gitu ya. Kalau gitu di rumah di rumah kecil kita dulu itu ya, yang banyak atau yang ada di mana? Sebenarnya sih di luar area denah rumah. Di luar berarti di luar rumah. Di luar rumah tapi di taman kita. Nah, itu tuh ya pastilah namanya ruang terbuka. Kan taman ruang terbuka, kebun gitu ya. Pasti ada yang lewat sih. Nah, waktu itu tuh aku tuh ngertinya sendiri. Gitu karena sama sekali belum ada yang nggak punya guru gitu ya, nggak punya panutan kayak sekarang banyak konsultan spiritual lalala gitu ya. Kalau sebenarnya sama nggak sih istilah gitu, istilah anak indigo itu? Enggak dong, enggak. Beda ya? Beda. Oh, beda. Anak indigo, sixth sense, paranormal, clairvoyant, medium itu gitu beda ya. semua? Itu beda semua gitu. Oh, Tapi berarti Alin waktu itu kategorinya waktu kecil nggak bukan disebut anak indigo? bukan. Apa namanya, kalau anak indigo ada kriteria tersendiri Made gitu ya. Ini apa namanya, nanti deh kalau kita ngobrol lagi kan di itu ya dikasih tahu ya. Jadi nanti kita cerita lebih detail ya. Asal tahu aja teman-teman semuanya, Alin ini sekarang ya sudah menjadi psikolog. Iya, makanya itu Made. Jadi karena kesibukan kita ya, kita nggak saling ini ya. Setiap kali kegiatan aku pasti kasih tahu sih, aku pasti kasih tahu ke rumah. Jadi abis itu tahun 90 tiba-tiba tahun 90 tuh ada apa namanya, orang majalah, salah satu majalah di Indonesia gitu datang. Majalah atau tabloid? Majalah dulu. Majalah apa? Femina. Oh iya majalah Femina. Nah, gitu. Pada masa itu pasti ada yang ingat juga lah majalah Femina. Nah terus habis itu datang gitu tiba-tiba ketahuan deh, dan disitulah booming. Si Alin yang sandiwara radio dapet gitu plus hilang jadinya paranormal. Tapi masih juga Eke tuh masih juga ngejalanin yang sambil jadi paranormal di beberapa majalah gitu, Femina apa banyak itu. Terus tabloid juga banyak gitu ya. Tabloid juga sempat pakai menjadi astrologi gitu ya. Nah sambil tetap kerja kantor, sambil tetap akhirnya kuliah gitu ya. Ada kuliahnya gitu. Kuliah untuk psikolog gitu. Sementara udah diketahui bahwa tiga serangkai itu adalah, bukan serangkai sih sebenarnya, waktu itu muncul adalah Mama Loren. Sebenarnya aku dulu, baru Alin dulu ya, Alin Sayatian. Terus habis itu baru Mama Loren, baru Permadi. Tapi walaupun nama dua ini sudah untung bukan Alin, Mama Loren, Mama Lemon. Ya itu sebenarnya pembersih juga. Nah gitu tuh Made. Jadi waktu paranormal. Udah jangan disambung dulu, nanti aja lagi lanjut di episode selanjutnya. Betul. Nanti ya di episode selanjutnya Eke bakal cerita pengalaman Eke sebagai kakak ya, mempunyai adik yang mempunyai kelebihan dan talenta seperti ini. Jangan dikira gampang loh, ribet sebenarnya. Ribet bahasa gaulnya apa? Ribet. Oh ribet. Rempong. Bahasa gaulnya ternyata rempong ya. Jadi begitu aku ngeh kalau dia ada kelebihan namanya kakak. Wah pada waktu itu karena kita besarnya bareng-bareng ya. Jadi nggak segitu aja langsung percaya gitu. Aku pikirnya cuma waktu itu ini jangan-jangan peres atau enggak, jangan-jangan bohong gitu ya. Tapi nanti di episode selanjutnya Akika akan cerita pengalaman Akika pada waktu dikasih tahu sesuatu oleh
Alin. Ya kan Lin? Iya. Ya udah kalau gitu kita udahin dulu ya. Alin kan juga masih praktek ya kan. Seneng banget kita sengaja bikin channel YouTube The Sahertian ini karena ya dalam rangka pandemi juga nggak terlalu banyak kegiatan yang kita lakukan. Iya. Lagian untuk bersilaturahmi, jadi kita bisa lebih sering ketemuan, lebih sering ngobrol dan lebih sering mendekatkan hubungan keluarga juga hubungan dengan Anda semuanya. Iya, yang penting pandemik ini bukan memisahkan tapi menyatukan. Enggeran. Enggeran. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share juga boleh. Ya, ketemu lagi di YouTube The Sahertian. Sahertian. Bye. Bye.